warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman di Instagram semua. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Karinta Utami. Biasa dipanggil Karin atau bagi sebagian teman dipanggil dengan nama Rere. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat. Walaupun kita masih berada di situasi pandemi, tapi kita harus tetap semangat. Nah, pada pagi hari ini, sebenarnya pagi menuju siang ya, saya mau berbagi cerita sedikit tentang satu kegiatan yang biasa saya lakukan dengan anak. Mungkin pada saat pandemi sekarang ini kan banyak orang yang atau ibu-ibu atau teteh-teteh atau teman-teman yang memilih berkegiatan di rumah, banyak berkegiatan di rumah. Hasil kita harus lebih kreatif, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bersama dengan anak. Nah, saya mau bercerita satu hal mengenai kegiatan yang sering saya lakukan bersama anak, yaitu mendongeng. Jadi, saya memiliki 2 anak. Kebetulan anak pertama saya sekarang berumur 3,5 tahun. Dia suka sekali kalau saya bacakan cerita. Jadi mau dari buku cerita atau saya bercerita secara langsung, dia suka sekali. Sampai pada akhirnya dia itu meminta untuk saya tidak menceritakan cerita-cerita yang sudah ada. Jadi tidak dari buku. Jadi dia meminta cerita yang baru. Nah, dari situlah saya membuat cerita secara spontan. Dan insya Allah hari ini nanti saya akan bacakan cerita itu di sini. Jadi pada saat itu saya membuat satu cerita. Nah, cerita itu menjadi favoritnya Husna saat ini. Jadi kalau misalnya dia lagi pengen diceritain, dia request nih, "Bu, pengen cerita yang ini," gitu. Dan cerita ini benar-benar saya buat spontan. Jadi pada saat itu saya harus mengarang langsung ceritanya gitu, dan akhirnya dia jadi suka. Nah, sebelum nanti saya bercerita atau mendongeng, saya mau sedikit share tentang apa sih manfaat mendongeng, terutama yang dilakukan oleh ibu kepada anak gitu. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita tahu manfaatnya, itu kita menjadi lebih termotivasi ya. Ini ada beberapa manfaat yang saya pahami, yang saya pelajari. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan. Ini saya rangkum manfaat mendongeng bagi anak di 6 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Jadi pada saat kita bercerita, itu kita bisa menambahkan atau kita bisa ngasih input ke anak mengenai pengetahuan, mengenai ilmu Islam atau wawasan, ilmu pengetahuan secara umum. Nah, dari sana anak-anak tuh menemukan, jadi mengetahui objek baru. Dia juga menjadi lebih kritis, ya. Dia juga menjadi tahu banyak hal yang baru, dan itu bisa kita input melalui dongeng atau cerita. Yang kedua, manfaatnya adalah melatih konsentrasi anak. Nah, kita tahu nih ibu-ibu, kalau anak itu memiliki rentang konsentrasi yang berbeda sesuai dengan umur mereka. Dengan bercerita, kita bisa melatih anak itu berkonsentrasi lebih lama. Jadi bagaimana anak itu memperhatikan ceritanya, mereka antusias, dari sana itu bisa menjadi salah satu stimulasi dalam meningkatkan konsentrasi anak. Selanjutnya, yang ketiga, melatih kemampuan dari emosional dan sosial anak. Melalui cerita, kita bisa menyampaikan moral-moral, pesan-pesan moral kepada anak. Kita bisa mengajarkan mungkin sesuatu yang kalau kita sampaikan melalui nasihat gitu ya, atau omongan selewat gitu aja, mungkin anak tidak masuk ke anak. Tapi lewat cerita, kita bisa menerapkan pesan-pesan moral dan lebih menarik, dan juga anak tentu pasti lebih tertarik dengan hal itu. Kita juga kalau saat bercerita, kita bisa menggunakan ekspresi, sekaligus kita mengajarkan berbagai ekspresi kepada anak sebagai bekal nanti dia dalam bersosialisasi. Selanjutnya, selain itu juga bisa meningkatkan minat baca anak. Nah, ini salah satunya nih. Karena kita melakukan bercerita itu menggunakan media buku misalnya, anak-anak jadi bisa melihat. Karena kan kalau anak itu mereka meniru apa yang mereka lihat. Pada saat kita bercerita, kita membacakan dongeng melalui buku, dari sana anak-anak bisa tergugah minatnya untuk membaca gitu. Dan yang terakhir, yang menurut saya adalah satu hal yang paling penting, adalah bagaimana
kegiatan mendongeng atau bercerita ini untuk membentuk bonding yang kuat antara ibu dan anak. Karena pada saat bercerita, kita bercengkrama, kita tertawa, kita tanya jawab dengan anak. Itu adalah waktu yang tepat untuk kita membangun bonding dengan anak. Nah, mungkin itu 6 manfaat yang saya pelajari dari mendongeng. Nah, setelah mengetahui itu, akhirnya saya mencoba nih salah satunya mendongeng ini saya masukkan kepada list salah satu materi dalam peran saya sebagai ibu yang ingin saya pelajari lebih dalam, ingin saya tingkatkan kemampuannya. Maka dari itu, sekarang saya mau coba nih bacakan sebuah dongeng. Yang dongeng ini saya buat sendiri dan ini tuh disukai banget sama anak saya. Oke, jadi saya kenalkan. Oh ya, sebelumnya saya tuh mendongeng hari ini insya Allah mau pakai ini alat peraga. Nih, jadi bisa salah satu masukan juga nih buat teman-teman atau buat ibu-ibu di rumah. Kalau misalnya mau mendongeng, mungkin kalau misalnya yang awal bisa baca buku ya, bisa membacakan dengan nyaring. Tapi kalau misalnya ingin lebih sesuatu yang lebih seru, lebih menarik bagi anak, bisa pakai salah satunya pakai ini ya. Nah, ini tuh dibuatnya gampang banget. Ini juga pada prosesnya tuh merupakan pembelajaran sendiri ya buat ibu dan anak, karena pada saat membuat alat peraga seperti ini tuh kita juga mengajarkan anak kreativitas, kita juga mengenalkan warna, mengenalkan bentuk pada anak, melatih juga dia agar bisa bekerja sama. Juga kalau misalnya anaknya sudah mulai bisa gunting-menggunting ya, mengelem, itu juga untuk meningkatkan motorik kasar si anak gitu. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya, dan yang paling penting tuh seru banget sama anak ini. Dan ini juga gampang sih, ini terbuat dari aku ini pakai kertas bekas sereal, jadi yang di rumah aja dipakai. Ini aku gambar, diwarnai. Sebenarnya kalau mau lebih gampang bisa di print ya, bisa di print lalu ditempel ke stick es krim. Dan ini Husna suka banget. Kalau anak-anak kan yang berwarna kayak gini suka ya. Oke, kita mulai aja ceritanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, cerita yang akan saya bagikan atau dongengnya akan saya bagikan pada pagi menjelang siang hari ini, judulnya Cherry. Apa itu Cherry? Jadi, ada seorang anak kecil bernama Cherry. Dia tinggal bersama sang ibu di dekat hutan. Pada suatu hari, ibunya mau pergi ke pasar. Lalu, ibu berkata kepada Cherry agar Cherry tidak boleh keluar rumah, menunggu di dalam rumah hingga sang ibu pulang. Setelah sang ibu pergi, Cherry merasa bosan. Dia hanya termenung di jendela. Pada saat dia melihat keluar, dia melihat ada seekor binatang. Apa coba ini teman-teman? Betul, ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini terbang. Cherry sangat penasaran. Dia mengikuti kupu-kupu terus sampai jauh. Tidak sadar mereka sudah berada di tengah hutan. Cherry pun merasa ketakutan. Dia tidak tahu kemana jalan pulang. Cherry menangis. Lalu pada saat dia ketakutan, Cherry mendengar suara dentuman yang keras. Bum, bum. Cherry ketakutan. Dia bersembunyi di belakang pohon. Cherry melihat ada binatang yang sangat besar. Dia memiliki telinga yang lebar dan hidung yang panjang. Binatang apa itu ya? Teman-teman, ada yang tahu tidak? Binatang besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa ya? Betul, dia adalah seekor gajah. Besar sekali ya. Cherry ketakutan bersembunyi di belakang pohon. Sang gajah berkata, "Hai kamu, sedang apa di belakang pohon? Tidak usah takut, namaku Gajah." Wow, ternyata gajah baik ya. Cherry berkata kalau dia sangat ketakutan dan meminta gajah untuk menolongnya pulang. Tapi sepertinya gajah juga tidak tahu. Lalu gajah berkata, "Kamu bisa meminta tolong kepada binatang yang sangat tinggi. Nonton. Dia lehernya panjang,
ada bintik-bintik di tubuhnya, dan dia memakan daun. Ayo teman-teman, tahu tidak siapa binatang yang paling tinggi? Siapa? Betul, dia adalah jerapah. Lalu Cherry pun masuk ke dalam hutan dan mencari jerapah. Dia bertemu dengan seekor binatang. Sepertinya ini jerapah, kata Cherry. Permisi, apakah kamu seekor jerapah? Bukan, ternyata dia seekor rusa. Walaupun memiliki ciri-ciri yang mirip sih, warnanya coklat, ada bintiknya, dan makan daun. Tapi sepertinya leher rusa tidak sepanjang jerapah ya. Kita cari lagi ya. Cherry pun mencari jerapah. Dia melihat ke atas. Wow, tinggi sekali binatang ini, kata Cherry. Permisi, apakah kau jerapah? Iya, betul. Aku adalah jerapah. Ada yang bisa kau bantu? Lalu Cherry meminta tolong kepada jerapah untuk mencari jalan kemana pulang. Dengan lehernya yang panjang, jerapah melihat ke kanan, ke kiri, mencari jalan untuk pulang ke rumah Cherry. Lalu jerapah berkata bahwa jalan ke rumah Cherry itu harus masuk hutan. Dan kalau sekarang sudah mau gelap, itu sangat berbahaya. Tapi ada satu jalan untuk pulang, yaitu melewati sungai. Tapi jembatan di sungainya sudah rusak. Jerapah bilang Cherry bisa minta bantuan kepada salah satu jenis binatang yang tertua di dunia yang masih hidup. Tahu tidak teman-teman itu apa? Binatang tertua yang masih hidup. Ciri-cirinya dia memiliki cangkang di punggungnya, dan dia itu memiliki semacam batok atau tempurung. Akhirnya Cherry mencari. Teman-teman tahu tidak binatang apa? Betul, dia adalah kura-kura Galapagos. Dicari, dia bertemu dengan seekor binatang. Wah, dia memiliki tempurung ya. Apakah kamu kura-kura Galapagos? Ternyata bukan teman-teman. Dia adalah kepiting. Cari lagi yuk. Terus mencari. Nah, ketemu. Ini dia Ada kura-kura mangga yang di Galapagos. meja makan sih makan. Cherry meminta kura-kura Galapagos sedang untuk mengantarnya menyeberangi sungai. Cuk. Yeay! Akhirnya mereka berhasil menyeberangi sungai. Cherry berterima kasih kepada kura-kura. Terima kasih kura-kura telah mengantarku pulang. Sesampainya di rumah, ternyata ibu Cherry sedang khawatir menunggu Cherry. Akhirnya Cherry meminta maaf kepada ibunya bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dia akan selalu meminta izin dan menuruti perkataan ibunya. Nah, gitu contoh dongeng yang biasa saya bacakan. Nah, untuk teman-teman, ditunggu saran, masukannya, atau kritiknya bisa di kolom komentar di video ini. Semoga video dongeng kali ini bisa menginspirasi juga. Sebenarnya kemampuan mendongeng atau teknik-teknik mendongeng itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di rumah juga gitu. Jadi tidak usah yang sulit-sulit, melalui langsung dengan buku juga bisa. Jadi mulai saja dulu, karena saya yakin dengan mendongeng itu banyak sekali manfaatnya. Oke, terima kasih untuk yang menonton, untuk yang sudah menonton. Semoga live kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.